Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua teman-teman. Kita santai ya sambil menikmati pemandangan mendung di kota Batam. Kota Batam yang sisi daerah sini yang hijau. Nah, ini namanya kita sebut Bukit Tembesi. Nah, ini ada Bukit Tembesi nih, teman-teman. Bukit ini di bawahnya ada danau. Danaunya yang digunakan untuk pengairan, maksud saya digunakan untuk air minum ya, air minum sebagian kelurahan Kota Batam gitu ya. Nah, jadi kalau pengelolanya adalah dulu under Otorita Batam gitu ya, kemudian menjadi BP Batam, kemudian disapkan ke namanya ATB, Aditya Tirta Batam, dan sekarang sempat setelah 20 tahun kontrak, sekarang pengelolanya lah adalah PT Moya Indonesia. Nah, teman-teman yang punya proyek-proyek untuk water ya, jasa-jasa untuk water, silahkan tuh. Jadi sekarang pengelolanya adalah PT Moya Indonesia. Oke. Nah, sebelah kiri teman-teman tuh danau yang emang untuk air minum, untuk air minum Batam ya. Oke, kita menuju ke arah Batam Center, ke Pemko pemerintahan kota gitu ya. Nah, kita mendung nih Batam untuk hari ini. Batam Center, nah, namanya Batam Center. Jadi Batam Center ini adalah apa ya? Batam Center itu adalah pemerintahan lokasi yang baru. Jadi kalau pemerintahan yang lama itu dulu sempat sentralnya itu di daerah Sekupang namanya teman-teman. Jadi Sekupang itu udah ready semua properti BP Batam, seperti mulai dari rumah sakit Otorita Batam atau yang sekarang menjadi rumah sakit BP Batam gitu. Itu di Sekupang. Termasuk rumah dinas karyawan dan pejabat orang-orang BP Batam. Nah, itu di Sekupang sampai sekarang beberapa teman. Nah, tahun-tahun terakhir dipindahkan ke Batam Center karena dianggap lebih strategis ya. Emang keduanya ada seaport gitu ya, ada pelabuhan. Memang di Sekupang ada pelabuhan yang ke Singapura, ke luar negeri ya, Singapura, Malaysia, kemudian ada ke lokal ya, yang lokal tuh ke Karimun, bahkan yang besar tuh ke Batam Jakarta, Batam Surabaya gitu, yang model-model kapal besar kelut gitu teman. Nah, kita di sebelah kanan ini udah sampai namanya Batamindo ya. Jadi Batamindo itu kawasan industrial park. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Kita tidak belok ke kawasan karena kita akan mengarah ke kota, ke Batam Center ya. Emang kalau melihat situasi Batam itu masih hijau teman-teman ya. Hijau dalam artian pembangunan masih belum maksimal kalau menurut saya ya.
pembangunan belum maksimal, maksudnya tidak terlalu cepat gitu ya. Emang ada pengembangan tidak terlalu cepat gitu seperti kota-kota besar lainnya emang. Nah, karena emang di sini perekonomiannya lebih banyak ke industri teman-teman. Jadi industri apalagi luar ya, dia dinamis sekali teman. Industri itu contohnya emang elektronik, kemudian ada alat besak berat, kemudian ada sub oil and gas gitu ya. Nah itu dinamis sekali teman-teman. Biasanya best project projectnya membuat fabrikasi modul gitu ya, 2 tahun. Nah 2 tahun saja mereka akan stay di Batam, kemudian dia kembali lagi ke negaranya masing-masing gitu. Yang agak lama biasanya elektronik minimal biasanya 5 tahun 10 tahun, bahkan kalau sudah bagus gitu ya ininya untuk plan dan bisnisnya, itu biasanya bisa lama. Ada yang sudah sampai 20 tahun lebih sampai sekarang, jadi dilanjutkan gitu ya. Jadi sifatnya karyawan di Batam kalau emang pindah-pindah itu wajar gitu. Jadi biasanya karyawannya pun ikut dinamis ya, karena perusahaannya kontrak gitu ya, jadi ikutnya kontrak gitu. Jadi short-term setahun 2 tahun gitu ya karyawan. Nah itu yang kendala yang memang perlu dicermati untuk pencari kerja, untuk teman-teman yang membuat plan. Targetnya ujung-ujungnya yang berhasil, yang ada rezeki masuk ke PNS gitu ya. PNS, kemudian masuk ke BUMN gitu ya, termasuk ke kementerian kayak BP Batam gitu ya, kayak Pemko. Karena terakhir data penduduk di Batam tuh hanya 1,5 juta sampai 2 juta gitu. Nah itu pun dinamis juga, karena kalau sudah banyak yang pulang kampung, burudukan gitu ya, buruduk udah kurangnya banyak. Jadi balik lagi kalau musim proyek banyak lagi datang. Seperti itu modelnya teman-teman di Batam. Karena emang dinamis ya, tidak bisa tidak bisa diandalkan untuk pekerjaan yang tetap di Batam. Semua beberapa perusahaan memang mengandalkan project base gitu ya. Karena emang profit lanjut, nggak profit skip dulu gitu, karyawannya dipindahin, atau emang option yang ke negara lain gitu teman-teman, yang lebih murah. Biasanya kalau industri atau pabrik biasanya pilihannya kalau nggak di Batam, Penang yang di Malaysia. Penang itu kawasan industri juga, kemudian di Vietnam. Nah, itu tuh yang sering kita dapetin dari teman-teman di situ. Oke, kita menuju di ujung sana. Ada 4 tower ya teman-teman tuh. Itu apa itu? Nah, tuh ujung tuh teman-teman tuh. 4 tower. Itu pembangunan baru, namanya Meisterstad atau dari properti Polak Habibie gitu ya. Jadi Polak Habibie teman-teman, itu untuk sekedar info. Nah di bawah tower itu adalah untuk apartemennya teman-teman ya. Di bawahnya itu apartemennya. Kemudian untuk
Untuk di bawahnya itu integrated dengan mall ya, dengan mall. Kemudian integrated juga dengan office tower-nya, nah teman-teman, office tower dan beberapa ruko-ruko di situ ya. Ini masih lampu merah. Ini lampu merah terlama katanya sih. Ya, hari masih mendung di pagi hari teman-teman. Jadi itu ada iklan new concept industrial park. Di mana tuh? Namanya Samara Industrial Park. Kabil samping Citra. Itu ada banner namanya Samara Industrial Park sebelah kiri itu teman-teman. Baru ya. Areanya di Kabil samping Citra Aerolink. Nah, ada marketing office-nya itu di komplek pertokoan Sentosa Perdana. Duh, kok marketingnya di daerah Batu Haji ya? Satu grup berarti itu dengan SP kemungkinan. Samara, nah itu perlu disambangin tuh teman-teman, didatengin ya. Yang mungkin teman-teman related dengan usaha atau bisnis untuk Industrial Park, Samara Industrial Park, nah silahkan. Nah, untuk sipilnya apa yang bisa digarap di sana, yang bisa sekon ya teman-teman ya. Beginilah kondisinya Batam. Jadi secara maksimum kapasitas kendaraan di jalanan, jadi tidak terlalu padat gitu ya, tidak terlalu padat, dan itu yang membuat nyaman. Jadi tidak macet. Nah, di depan ini ruas jalan depan ini teman-teman, di depan ini yang saya lagi maju ini, itu pertama emang hanya 2 ruas gitu ya, 2 jalur ruas gitu ya. Nah ini lihat, ini sekarang menjadi, kita hitung dari kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini teman-teman, 5 ruas jalur, jadi luas sekali gitu ya. Nah, emang pemerintah, kita berterima kasih kepada pemerintah yang emang menyiapkan jalan ini, yang sebenarnya emang uang kita ya, uang pajak. Uang pajak kita, dan paling nggak pemerintah serius menjalankan amanah dari rakyat, uang pajak kita itu teman-teman. Iya, begitulah. Oke, ini ruasnya luas sekali teman-teman. Jadi ini preventif ya, kita sebut preventif untuk mengantisipasi kemacetan berdasarkan pengalaman dari kota-kota lainnya mungkin ya. Kalau kota-kota lainnya kita sebut saja Jakarta, Surabaya, Medan gitu ya. Nah itu kan macet sekali ya, macet. Nah ini mungkin mempelajari dari beberapa kota lainnya, ruas jalan, setiap ruas itu diluaskan. Ini 5 nih teman-teman, nggak tanggung-tanggung, luas 5 jalur ya. Di daerah Batam Center dekat Polak Habibie. Nah itu Polak Habibie-nya masih kelihatan, Polak Habibie Building ya teman-teman. Nah, ya mudah-mudahan sih kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Polak itu, di mall ini akan dibuka, apartemennya sudah jalan, sudah ditawarkan gitu ya, bahkan ada penghuninya 1-2 unit gitu ya. Nah mallnya infonya sih emang akhir tahun ini akan dibuka, mudah-mudahan lah teman-teman ya. Jadi corona pandemik ini bisa selesai, jadi mall udah bisa mulai, tinggal nunggu tenannya sih katanya teman-teman. Semoga lah ya,
biar mulai banyak teman-teman bekerja lagi ya, yang di karyawan mall, terus yang related bisa ngerjain support mall, support apartemen, bisa bekerja lagi teman-teman. Lampu merah lagi di bawah Habibie. Nah, sebelah kanan tuh ada gedung namanya itu kan teman-teman, Poltek Batam. Oke teman-teman, mungkin di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.